Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa dan selamat berakhir pekan bersama keluarga ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda memantau market yang arahnya memang meronta-ronta lagi kawan-kawan, di mana Bitcoin ini ya dia masih mengalami penurunan atau bisa dibilang sideways dulu lah ya, dia di kepala 2930 ribuan seperti itu kawan-kawan. Dan di kesempatan siang hari ini teman-teman kita akan membahas si Terra Luna lagi, karena di sini sangat fenomenal ini Terra Luna teman-teman, di mana sekarang ini dia lagi mengalami kenaikan sebesar 34%-an teman-teman ya. Dan saya harap kalian juga nggak FOMO dan sebagainya teman-teman, karena ini masih memiliki potensi buat turun. Kenapa? Karena ini hanya memanfaatkan apa ya, kalau saya bilang waktu kemarin harganya turun ya di 1 rupiah koma berapa itu, mungkin ada beberapa pemain besar yang masuk ya, hingga akhirnya dia bisa pom-pom ini si Terra Luna. Nah, dan buat kalian yang mungkin mau masuk ke Terra Luna ya silakan masuk, tapi tetap dior lagi teman-teman, tetap dior, lakukan riset ya. Kalau kalian yakin ini akan naik, kalian silakan masuk. Kalau kalian nggak yakin, nggak usah masuk, seperti itu aja, karena di sini nggak ada unsur ajakan membeli atau menjual suatu aset cryptocurrency seperti itu kawan-kawan. Dan di sini ya, menurut informasi yang saya dapat teman-teman, bahwasanya jaringan Terra Reborn berpotensi ditolak oleh platform DeFi tingkat atas Lido Finance. Ya ini bukan main-main, ini tingkat atas brother ya, ini DeFi ya. Dan di sini bisa diketahui bahwasanya salah satu platform DeFi terbesar di dunia mungkin tidak menerima Terra baru. Nah, sekelas platform DeFi ya yang terbesar di dunia teman-teman ini menolak ya, bisa dikatakan menolak ya, menolak secara halus untuk Terra Luna versi 2 atau alias jaringan blockchain baru Terra Luna seperti itu. Dan selain dari jaringan DeFi ini teman-teman ya, selain dari platform DeFi maksud saya, itu juga Coinbase ya teman-teman, juga yang sempat kita bahas tadi bagi, juga berpotensi menolak juga, tidak mendukung teman-teman untuk Terra Luna versi 2. Nah, jadi di sini ya teman-teman, sebenarnya suara kita pemain retail ini terwakilkan oleh platform-platform besar ini teman-teman, platform DeFi terbesar di dunia loh ini juga apa ya, tidak menerima gitu untuk sekelas Terra Luna, koin Terra Luna yang mungkin akan reborn lagi ke versi 2 itu ya teman-teman. Dan di sini juga Coinbase sama menolak ya. Mereka memang nggak menjelaskan secara detail teman-teman, akan tetapi dari artikel yang beredar itu penolakan secara halus teman-teman, bukan secara kasar. Kalau secara kasar ya bisa dibilang saya nggak menerima, pokoknya nggak mau masuk ini. Nah gitu, secara kasar ini adalah penolakan secara halus teman-teman. Dan di sini versi baru jaringan Terra yang diumumkan oleh salah satu pendiri Do Kwon kemungkinan besar akan ditayangkan, karena sebagian besar validator dan pengguna dalam ekosistem memberikan suara yang mendukungnya. Nah, jadi untuk versi 2-nya memang ya, kalau kita lihat dari hasil votingnya, itu nilai terbesarnya kepada peluncuran versi 2-nya teman-teman. Nah, kemungkinan besar ini versi 2 itu memang akan ada gitu teman-teman. Akan tetapi di sini jaringan DeFi ya, platform DeFi terbesar ini nggak mendukung gitu, alias ya intinya sama seperti kita pemain retail kecil gitu, dia berharapnya juga burning skala besar. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi apa ya, segi cadangan dana daripada si Do Kwon untuk Terra Luna itu bisa kalian lihat ya, cadangannya memang sudah menipis, tinggal berapa persen, pokoknya sudah digunakan sebesar 97%-an teman-teman, tinggal 3% saja. Dan 3% itu kalau dijual semua itu nggak akan bisa menutup burning dengan skala besar, karena untuk mencapai harga $1 burning 99% kayaknya teman-teman, sekitar 99% itu baru bisa ke $1 teman-teman ya. Kalau di cuman di 80%-an mungkin di kepala 0,1-an teman-teman untuk si Terra Luna ini. Maka dari itu si Do Kwon tetap kekeh untuk
berdirinya versi 2 ya, ibaratnya seperti itu. Kalau ibaratnya itu suatu rumah teman-teman, suatu rumah itu sudah hancur total ya, udah hancur lebur total, pokoknya mau dibangun pondasinya lagi itu membutuhkan uang yang banyak, sedangkan uang Dokwon ini sudah menipis ya. Lebih baik dia apa, mencari perumahan baru yang harganya lebih murah daripada membuat rumahnya lagi, memperbaiki. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Dan di sini ya si Devi ya, menurut halaman pemungutan suara resmi Razer Lido Fay ya, komunitas platform Devi tidak yakin apakah akan mendukung atau menolak versi baru blockchain sebagai dApps penting. Nah, di sini ya. Jadi secara tidak langsung ya dari Devi ini apakah akan mendukung atau menolak. Jadi di sini sebenarnya dari pihak Devi-nya sudah ngasih isyarat bahwasanya dia itu enggan gitu untuk versi 2-nya teman-teman. Maka dari itu ya kemungkinan kalau memang benar-benar terjadi, si platform Devi terbesar ini teman-teman nggak menutup kemungkinan dia menolak gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari bahasanya di sini, dia menolak secara halus. Lido di Terra benar-benar sukses dengan menarik lebih dari 10 miliar dari total nilai dana yang dikunci sebelum crash. Nah, jadi sebelum crash memang Lido di Devi ini bisa menarik sekitar 10 miliar dari total nilai dana yang dikunci teman-teman sebelum terjadinya Terra Luna ini crash ya. Dan di sini peluncuran Lido di Terra adalah implementasi platform terbesar kedua stabil setelah Ethereum teman-teman, dan yang menawarkan kapitalisasi pasar yang jauh lebih besar dan sejumlah pengguna aktif. Nah, itulah ya. Jadi sebelum crash memang si Terra Luna ini di Devi ya itu bisa meraup keuntungan ya teman-teman, meraup lebih tinggi lah seperti itu ibaratnya teman-teman. Akan tetapi di sini penolakan secara halus pun terjadi untuk si Terra Luna gitu. Mudah-mudahan sih apa harapan dari kita semua ya untuk si Terra Luna ini ke depannya bisa lebih baik lagi gitu teman-teman. Untuk versi 2-nya kalau memang benar-benar luncur harus lebih efektif lagi gitu teman-teman. Akan tetapi untuk mengembalikan kepercayaan para investor itu sudah sulit sekali teman-teman untuk saat ini ya. Mungkin mereka yang bermain di Terra Luna saat ini ya, yang bisa dibilang akan menjadi Terra Luna klasik, dia hanya mencari keuntungan sesaat ya, karena kita mengandalkan hype aja teman-teman, dimana harganya turun di bawah Rp1, banyak kemungkinan orang yang masuk. Ketika harganya udah di atas Rp1, maka akan terjadi take profit seperti itu, dan kembali lagi sirkusnya seperti itu ya. Dan di sini tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, sekelas CS Binance, Vitalik Buterin, terus Coinbase, terus di sini Devi ya, platform Devi ini secara tidak langsung sudah menolak versi 2 ya, secara tidak langsung seperti itu teman-teman, penolakan untuk versi 2 ya. Mudah-mudahan sih ya dengan ini si Dokwon lebih lebih sadar lah ya, intinya seperti itu. Mungkin ini dulu perihal si Terra Luna kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.